Oh, hey, officer. Everything all right? Turn off your engine. Ma'am, you okay? I'm in trouble. How far will you go? Halo teman-teman, selamat datang di Poster Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2024 yang berjudul Bloodstar. Film ini bercerita tentang perjalanan seorang wanita yang sedang melintasi daerah terpencil di selatan Amerika. Namun tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang polisi yang akan membawa dirinya ke dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lalu seperti apa ketegangan dan kengerian film ini? Daripada makin penasaran, langsung aja kita masuk ke filmnya. Tapi sebelumnya supaya lebih seru, gimana kalau kita siapkan dulu kopinya, rebahkan posisinya, dan subscribe dulu channelnya. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang terluka. Ia tertatih-tatih berusaha kabur dari kejaran sebuah mobil. Namun karena sudah tak kuat lagi, ia pun akhirnya tersungkur. Kemudian seorang pria turun dari mobil. Ia melemparkan senjata dan memberikan minuman. Wanita itu kemudian mengambilnya dan mengisi pelurunya. Namun ketika akan menembak, tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil tadi, yang membuatnya tewas seketika. Scene kemudian beralih kepada seorang wanita bernama Bobby. Ia sedang dalam perjalanan keluar kota menuju ke rumah mantan pacarnya yang bernama Red. Lalu sebuah panggilan telepon masuk, yang ternyata dari kakaknya yang bernama Anna. Di situ Anna menyuruh Bobby segera kembali ke rumah dan melarang dirinya kembali ke mantan pacarnya itu. Karena menurutnya, Red telah membawa dampak buruk kepada Bobby. Mendengar itu Bobby terlihat kesal. Ia mengatakan sebaiknya Anna tak mencampuri urusan pribadinya. Bobby kemudian tiba di sebuah pom bensin. Ia lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk menutup teleponnya. Namun saat sedang mengisi bensin, ia dikagetkan oleh seorang polisi bernama Bill Stein yang menyapanya dan menanyakan apakah ada masalah karena tadi ia melihat Bobby bertengkar di telepon. Bobby lalu menjawab tidak ada masalah dan mengatakan itu hanya telepon dari kakaknya. Mendengar itu Bill Stein pun mengerti dan paham karena ia juga memiliki adik yang sama-sama menyebalkan. Bill Stein lalu menawari Bobby minuman. Namun dengan halus, Bobby berusaha menolaknya. Dan tak lama setelah itu si polisi ini pun akhirnya pergi meninggalkan Bobby dan berpesan agar Bobby sebaiknya berhati-hati di jalan. Some days you swear we were mortal enemies. Husband trouble. No, I'm good. Thank you, though. Time for me to get back to work. Setelah selesai, Bobby kemudian melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba Anna menelpon lagi. Anna berusaha membujuk Bobby agar tidak kembali kepada Red. Menurut Anna, Red adalah seorang pemabuk yang membawa dampak negatif kepada dirinya. Bobby sangat kesal dengan ucapan kakaknya itu. Tanpa sadar, ia telah menambah kecepatan mobilnya, yang ternyata telah melampaui aturan batas kecepatan. Lalu tiba-tiba muncul mobil polisi yang mengejar dan menyuruh Bobby berhenti. Dan ternyata polisi ini adalah Bill Stein. Bill Stein lalu menyampaikan bahwa Bobby telah melanggar batas kecepatan, dan juga telah melemparkan sesuatu keluar jendela yang mengakibatkan lampu rotator miliknya pecah. Bobby mengatakan ia tak melempar apapun, namun Bill Stein tak menggubrisnya dan memberikan denda kepada Bobby sebesar $11.000. Bobby sangat frustasi, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia lalu memohon kepada Bill Stein agar ia dibebaskan karena ia tidak mampu membayar denda sebesar itu. Bill Stein akhirnya setuju memberikan keringanan. Ia berjanji akan membebaskan Bobby asal ia membayar $300 untuk memperbaiki lampu rotatornya. Bill Stein lalu mengambil telepon milik Bobby untuk dijadikan jaminan. Sementara Bobby akan kembali ke pom bensin untuk mengambil uang di ATM. Sesampainya di pom bensin ternyata Bobby tidak bisa mengambil uangnya. Karena ternyata mesin ATM-nya sudah kosong selama berminggu-minggu. Ia lalu membeli minuman. Namun ternyata kartunya pun ditolak membuat Bobby sangat frustasi. Bobby lalu menceritakan mengenai kejadian yang ia alami ini pada si kasir. Si kasir lalu mengatakan bahwa beberapa waktu sebelumnya juga ada beberapa wanita yang datang melakukan hal yang sama. Mereka mencari ATM untuk membayar polisi. Namun warga di sini tidak ada satupun yang berani melaporkannya.
karena Bilstein adalah satu-satunya polisi di tempat ini. I got pulled over and I think he's just another bent up fuck trying to take advantage of people. Elected to uphold the law. Setelah mendengar cerita si kasir, Bobby pun memutuskan lebih baik ia melarikan diri saja dan tidak akan menebus teleponnya. Sementara itu di sebuah tempat Bilstein sedang duduk di mobilnya. Tiba-tiba telepon Bobby berbunyi, mendapatkan panggilan masuk dari Red. Bilstein lalu mengangkatnya dan kemudian mematikannya lagi, membuat Red mengira bahwa Bobby sedang bersama pria lain. Who the fuck is this? Setelah itu Bilstein melihat mobil Bobby melintas. Ia keluar dan langsung mengarahkan senapannya ke arah mobil Bobby, dan kemudian menembak lampu belakangnya. Sementara itu di dalam mobil Bobby tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian Bilstein kembali muncul dan menyuruh Bobby menepi. Ia menuduh Bobby akan melarikan diri. Ia lalu menambah jumlah dendanya sambil menunjukkan lampu belakang mobilnya yang sudah rusak. Bilstein kemudian menyuruh Bobby keluar dari mobil, lalu menggeledah tubuhnya. Bilstein beralasan mencurigai Bobby membawa barang-barang ilegal. Bilstein kemudian memberitahu bahwa ada restoran beberapa kilometer dari sini, di mana Bobby bisa menarik uang tunai agar bisa membayarnya. Ia lalu menyita SIM Bobby dan mengancam akan memenjarakannya jika Bobby tidak menurutinya. You can't do this. I didn't do anything wrong. Lucky for you, there's a diner 10 miles that way. Bobby lalu masuk ke mobilnya dan segera pergi dari sana. Namun ketika melihat ke belakang, ternyata Bilstein sedang mengarahkan senjatanya dan menembak ban belakangnya. Hal ini membuat Bobby kehilangan kendali dan membuat mobilnya terperosok. Setelah itu Bilstein pun langsung pergi. Sementara Bobby yang ketakutan langsung mengambil tasnya dan pergi dari sana. Beberapa jam kemudian akhirnya Bobby tiba di restoran. Saat masuk, tak sengaja ia melihat seorang pria meninggalkan uang di mejanya. Ia lalu mengambilnya dan bergegas segera menuju telepon umum. Ia kemudian menelepon Red dan meminta bantuan kepadanya. Tapi Red malah mengira Bobby berbohong dan menuduhnya berselingkuh dengan pria lain. Setelah itu ia duduk, lalu seorang pelayan bernama Amy mendekat, menanyakan apa yang akan dipesan olehnya. Bobby lalu meminta kopi, namun saat itu ia sangat terkejut karena ternyata Bilstein sudah ada di luar restoran. Ia lalu sembunyi ke kamar kecil dan mencoba melarikan diri melalui jendela. Namun ia tidak berhasil karena jeruji besinya sangat sulit dibuka. Bobby lalu kembali ke dalam restoran dan terkejut melihat mobilnya ternyata sudah ada di sana. Ia lalu mendapatkan ide untuk menyingkirkan polisi laknat itu. Ia segera menelpon 911 dan membuat laporan palsu seolah telah terjadi perampokan di pom bensin supaya bisa mengalihkan perhatian Bilstein. Dan ternyata rencananya berhasil. Bilstein pun akhirnya pergi. Ia mendapatkan perintah untuk memeriksa kejadian di pom bensin. Bobby lalu segera menuju ke mobilnya dan terkejut mengetahui bahwa mobilnya ternyata telah diperbaiki. Sementara itu di dalam restoran, pria yang uangnya dicuri membuat keributan dan menuduh Amy telah mengambil uangnya, yang akhirnya membuat Amy dipecat oleh si pemilik saat itu juga. Sementara itu Bobby mencoba menghubungi Anna, namun ketika akan mulai berbicara, tiba-tiba Bilstein muncul di belakangnya. Dengan tenang ia menyerahkan kembali telepon dan kunci mobil milik Bobby. Ia pun kemudian pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah mendapatkan kunci mobilnya kembali, Bobby memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun saat di luar, ia melihat Amy sedang menangis. Karena merasa bersalah, Bobby menghampirinya, kemudian menawari tumpangan kepada Amy, dan akhirnya mereka pun segera pergi dari sana. Dad was an addict and then so was I. Found it in my daddy's jacket when I was little. Bobby lalu bercerita tentang polisi yang telah mengganggunya kepada Amy. Namun rupanya Amy tidak terkejut. Amy mengatakan bahwa Bilstein adalah polisi yang menyeramkan. Ia telah melihat banyak wanita yang datang ke restoran selalu ketakutan ketika melihat Bilstein. Lalu, tiba-tiba. Lalu tiba-tiba sebuah peluru menembus kepala Amy, membuat Amy langsung tewas seketika. Bobby menjadi sangat ketakutan. Dengan panik, ia segera mengemudikan mobilnya kembali. Namun ternyata Bilstein sudah ada di belakangnya dan beberapa kali menabrakkan mobilnya. Untungnya saat itu Bobby melihat sebuah truk parkir di pinggir jalan. Ia berhenti dan berlari meminta bantuan. Supir truk itu pun turun sambil membawa senjata. Namun Bilstein tiba-tiba muncul dari belakang, memerintahkan supir truk itu menurunkan senjatanya. Ia mengatakan Bobby adalah buronan pelaku pembunuhan dan korbannya saat ini ada di dalam mobilnya.
Mendengar itu Bobby sangat marah. Ia berteriak kepada Bill Stan bahwa dia berbohong. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Bill Stan tiba-tiba menembak supir truk itu. Bobby semakin ketakutan. Ia segera berlari ke mobil dan segera pergi dari sana. Sementara itu, dengan tenang Bill Stan menyeret tubuh supir truk itu ke pinggir jalan, dan setelah itu mulai mengejar Bobby. Lalu pada malam hari Bobby tak sengaja melihat ada sebuah bengkel. Ia memutuskan untuk menepi, berharap bisa mendapatkan bantuan di sana. Setelah masuk ia mencoba menelepon, namun sialnya ia tidak bisa mendapatkan sinyal, sehingga terpaksa ia akan menunggu semalaman di sana. Namun tak lama setelah itu Bobby mendengar suara mobil mendekat. Ia bersembunyi dan berjaga-jaga. Lalu ketika seseorang muncul, Bobby langsung menyerangnya. Dan ternyata pria ini hanya seorang mekanik bernama Ed. Bobby lalu meminta maaf dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada Ed. Ed lalu mengajak Bobby masuk dan akan segera menghubungi bosnya untuk meminta bantuan. Setelah itu Bobby mengobati luka Ed dan berterima kasih padanya karena telah memberinya tempat berlindung. Setelah itu terdengar ada mobil yang datang. Ed mengatakan itu adalah bosnya. Ia lalu ke depan untuk menyambutnya. Sementara Bobby bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun ketika masuk, Bobby merasa aneh karena terdapat barang-barang wanita seperti tas di sana. Dan yang lebih mengerikan, ia melihat banyak sekali kartu identitas wanita yang ditempel di tembok. Lalu tiba-tiba Bill Stan muncul di belakangnya. Ia lalu menjelaskan bagaimana ia membunuh para wanita itu. Dan tidak akan ada yang bisa menangkapnya karena dia satu-satunya polisi di sini. Ia juga mengatakan angka yang tertulis di kartu identitas para wanita itu adalah jarak yang mereka tempuh sebelum mereka menemukan ajalnya. Lalu tiba-tiba Ed memukul Bobby dari belakang. Dan terungkap bahwa mereka berdua adalah kakak beradik psycho yang selama ini memburu para wanita hanya untuk bersenang-senang. Ketika terbangun, Bobby mendapati dirinya sudah terikat di kursi. Ed lalu mendekat. Ia menyentuh Bobby dan mulai melecehkannya. Bill Stan yang mengetahui perbuatan adiknya itu pun segera memukul Ed dan menyuruhnya pergi. Ia menghampiri Bobby dan meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa Ed memiliki masalah kepribadian. Bobby lalu bertanya kenapa mereka melakukan hal ini. Lalu dengan tenang, Bill Stan pun menjelaskan bahwa mereka sangat membenci wanita. Ia mengatakan bahwa Ed menjadi terbelakang seperti ini karena ulah dari seorang wanita, yaitu ibunya sendiri, yang sangat kasar dan tidak bisa mengendalikan dirinya, yang selalu memarahi mereka berdua. Bill Stan mengatakan semua wanita di dunia ini sama saja, selalu berbohong dan ingin menang sendiri. Bill Stan lalu mengeluarkan sebuah pisau. Ia mengatakan pisau ini terbuat dari rahang ibunya, sehingga ia akan selalu ingat omongan ibu yang selalu menyakitkannya. Mendengar omongan Bill Stan, Bobby menjadi sangat marah. Ia berteriak dan meludahi Bill Stan. Namun Bill Stan tetap tenang, lalu membersihkan wajahnya di wastafel. Lalu tiba-tiba Ed mencengkram dan membuka mulut Bobby. Bill Stan mengambil pisaunya. Lalu dengan sadis, ia memotong lidah Bobby hingga Bobby hilang kesadaran. Setelah itu dengan santai Bill Stan melemparkan lidah Bobby ke wastafel. Lalu Ed memasukkan kain ke dalam mulut Bobby untuk menghentikan pendarahan. Setelah beberapa jam, Bobby akhirnya terbangun dan mendapati tangannya sudah tidak diikat lagi. Namun ia merasa sangat kesakitan. Ia lalu berjalan dan menemukan lidahnya yang putus ada di wastafel. Saat itu Bobby melihat mereka berdua sedang menonton kartun di ruangan lain. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Namun ternyata mereka berdua mengetahuinya. Bill Stan mengatakan ia akan membiarkannya selama 5 menit, lalu akan mulai mengejarnya. Sementara itu Bobby sedang berusaha kabur, namun tubuhnya terasa lemah dan sangat kesakitan. Lalu tiba-tiba sebuah mobil muncul di belakangnya, dan ternyata itu adalah Bill Stan yang telah mengejarnya. Bobby mencoba lari, namun sepertinya ia sudah tidak sanggup lagi, dan akhirnya terjatuh. Sementara itu Bill Stan memeriksa meteran mobilnya, dan mencatat bahwa Bobby telah menempuh jarak 800 meter. Bill Stan lalu turun. Ia memberikan minum seperti yang ia lakukan sebelumnya, namun Bobby membuang air yang diberikan oleh Bill Stan. Bill Stan lalu melempar pistol dan pelurunya. Ia mengatakan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bebas. Setelah itu Bill Stan kembali ke mobilnya, sedangkan Bobby sedang berusaha mengisi pistolnya. Namun anehnya ia mengarahkan ke kepalanya sendiri. Rupanya Bobby akan mengakhiri hidupnya. Bill Stan terlihat sangat kesal. Ia berkata harusnya tidak seperti ini. Ia lalu mendekat, namun tanpa diduga ternyata Bobby masih hidup. Dan tiba-tiba Bobby menusuk Bill Stan. Lalu ia segera menuju mobil mencoba untuk pergi. Namun ternyata Bill Stan kembali mengejarnya. Ia berhasil menangkap Bobby, lalu mencekiknya.
Bobby lalu mengambil batu yang ada di sebelahnya dan langsung menghajar kepala Bilston dengan sangat keras. Setelah itu Bobby masuk ke dalam mobil, namun ketika melihat kaca spion, ternyata Bilston telah bangkit. Bobby lalu berputar arah, sementara Bilston berusaha menembak, namun ternyata tembakannya meleset. Dan kali ini giliran Bobby menginjak pedal gas dan menabraknya dengan sangat kencang. Bobby lalu kembali menuju bengkel. Rupanya ia ingin menuntaskan dendamnya. Ia lalu masuk ke dalam dan mengambil potongan lidahnya, yang kemudian ia masukkan ke dalam bungkusan es. Namun tiba-tiba Ed menyapanya dari belakang. Tidak membuang kesempatan, dengan cepat Bobby langsung menusuk leher Ed dengan tongkat besi, yang membuatnya langsung tewas di tempat. Setelah itu Bobby langsung pergi dan menuju ke sebuah kota. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur cerita filmnya ya. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah berpergian sendirian ke daerah pedalaman, apalagi tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Karena kita tidak pernah tahu kejahatan apa yang tersembunyi di dalamnya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.